Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Prof dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mary Anissa Fitri dengan NIM 191583497 dari kelas 5A MBP. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai bab 7 terkait pengendalian, pembelian dan stok. Yang pertama, bagaimana pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran dilakukan? Pengendalian persediaan merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Secara umum, setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak penerima barang benar-benar menerima barang tersebut. Contoh penerimaan persediaan di Hotel Anfaya Resort Bali. Yang pertama, Department Purchasing akan melakukan pembelian barang dan memilih supplier sesuai dengan purchase requisition dan market list, kemudian diproses menjadi purchase order. Receiving harus memastikan barang apa saja yang akan datang. Hal tersebut dapat dilihat pada PO yang telah dicocokkan dengan market list yang telah diterima dari purchasing. Yang ketiga, setelah itu receiving harus mencocokkan nama barang, jumlah barang yang akan datang, dan harga yang tertera pada PO dan faktur harus sesuai. Ketika menerima barang yang berada di food store receiving, harus melihat tanggal kadaluarsa untuk menghindari barang yang tidak dapat digunakan lagi. Selain tanggal kadaluarsa, receiving juga harus mengamati kemasan yang diterima karena apabila kemasan rusak akan mengurangi kualitas dari barang tersebut. Selanjutnya, pengeluaran persediaan. Yang pertama, menerima permintaan barang yang tercantum pada storeroom requisition atau SR. Yang kedua, pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan persetujuan dari pihak berwenang. Yang ketiga, barang-barang yang diminta dari outlet berdasarkan sistem FIFO, first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar, yang berarti bahwa persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali sebagai barang yang akan dikeluarkan. Yang keempat, petugas gudang storekeeper juga harus teliti dalam proses penanganan pengeluaran barang ke setiap outlet, agar tidak terjadi selip dalam pengambilan barang yang diminta. Stok yang di gudang mulai minimum, mulai melakukan pengorderan barang pada bagian purchasing dengan cara membuat PO, dan bagian purchasing yang membeli memesan ke supplier tersebut. Yang kedua, coba hitung pengendalian dan jelaskan pengendalian biaya. Definisi pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan, melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Contoh perhitungan. Yang pertama, tahun depan, F&B Department akan memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit. Dengan harga per unitnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebesar 22.500. Jika biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, berapa jumlah pembelian paling optimal? Penyelesaiannya diketahui D sama dengan 250.000 unit, S sama dengan 22.500, P sama dengan Rp5.000, dan I sama dengan 25%. Ditanya IOQ. IOQ sama dengan akar 2 kali S kali D per Pi kali I. IOQ sama dengan akar 2 kali 22.500 dikali 250.000 per 5.000 dikali 25%. IOQ sama dengan akar 9 juta. EOQ sama dengan 3.000. Jadi pembelian paling optimal adalah sebanyak 3.000 unit. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pengendalian personalia? Personalia merupakan kegiatan mengelola SDM, pengembangan, penarikan, serta pemberian kompensasi.
kepada karyawan dalam perusahaan. Pemeliharaan serta pengintegrasian juga merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk membantu perusahaan mewujudkan tujuannya secara maksimal dan terarah. Terdapat dua jenis pengendalian personalia. Yang pertama, pengendalian personalia intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi dan dirancang untuk membantu organisasi suatu tujuan atau objektif tertentu. Yang kedua, pengendalian personalia ekstern merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar. Bagian personalia atau HR akan melakukan people analytics, yaitu proses pengumpulan dan analisa data karyawan yang digunakan untuk analisa regresi, time series, analisa forecasting, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.